Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku, para pemirsa yang berhati mulia, bersyukur kita pada Allah Azza wa Jalla, sebab hari ini Allah Ta'ala masih hidupkan kita dalam satu bulan yang memiliki banyak kemuliaan-kemuliaan. Itulah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita beberapa keuntungan ketika kita melakukan satu ibadah ataupun berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya ada 5 keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Antara lain, yang pertama disabdakan oleh Nabi SAW, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung ibadah oleh Allah SWT. Saudaraku, hadis ini menjadi menarik untuk kita teliti secara seksama. Sebab jangan timbul sebuah persepsi bahwa ketika dikatakan Nabi SAW tidurnya orang berpuasa itu ibadah, menyebabkan produktivitas, kinerja, semangat kita untuk beraktivitas itu melemah. Ini merupakan satu kesalahan persepsi, saudaraku, bahwa Nabi SAW menyatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, bermakna adalah untuk melakukan satu perbuatan yang sepertinya remeh-temeh, itu pun dihitung ibadah, apatah lagi amalnya, apatah lagi baca Qur'annya, apatah lagi sholatnya, apatah lagi kerjanya, apatah lagi produktivitasnya, apatah lagi berbuat kebaikannya. Maka pasti itu akan dihitung oleh Allah SWT memiliki nilai ibadah yang lebih tinggi. Naumuhu ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah, mesti dipersepsi dalam arti yang pas, dalam arti yang tepat, yaitu bukan membuat kita semakin malas dan lemah untuk beraktivitas. Yang kedua, keutamaan yang Allah SWT berikan kepada orang berpuasa adalah du'a'uhu mustajabah. Doa-doa orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan itu semuanya dikabulkan oleh Ta'ala. Itu semuanya diistijabah oleh Allah SWT. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watahum." Ada 3 doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Yang pertama, imamun adil, doa pemimpin yang adil. Yang kedua adalah al-mazlum, doa orang yang dizalimi. Dan yang ketiga adalah doa as-shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang ketiga, saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, keistimewaan, keutamaan untuk orang-orang yang melakukan puasa di dalam bulan Ramadan adalah amaluhu mudha'afah. Nilai-nilai amalnya dilipat gandakan. Satu amal sunat yang kita kerjakan di dalam bulan puasa Ramadan dilipat gandakan seperti kita melakukan ibadah puasa wajib. Dan satu amal-amal wajib yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan 70 hatta 700 kali dibandingkan dengan amal yang sama kita kerjakan di luar Ramadan. Saudaraku, amaluhu mudha'afah, amal-amalnya akan dilipat gandakan. Maka semestinya itu memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada kita untuk tidak membiarkan waktu berlalu selama Ramadan tanpa kita isi dengan melakukan amal ibadah di dalamnya. Yang berikutnya, saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, keistimewaan orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan adalah dzunubuhu maghfur. Dosa-dosanya akan diampunkan Allah SWT. Dosa-dosanya akan diampunkan. Maka setiap amal-amal yang kita lakukan dalam Ramadan, maka konteksnya adalah itu penggugur dosa. Tarawih kita penggugur dosa, tahajud kita penggugur dosa, sedekah kita penggugur dosa, tilawat Quran kita penggugur dosa. Maka diharapkan orang yang melakukan ibadah secara sempurna dalam bulan Ramadan, maka di ujung Ramadan dia akan mendapatkan satu hari besar, satu hari istimewa yang disebut dengan nama Aidul Fitri, hari raya Aidul Fitri. Secara bahasa Aid
itu artinya kembali, fitri itu artinya kesucian. Maka Idul Fitri akan dilewati, akan dimasuki oleh orang-orang dalam kondisi dirinya terbebas dari dosa, disebabkan 1 bulan dia isi dengan amal-amal ibadah yang semuanya berorientasi kepada penghapusan dosa. Saudaraku, para pemirsa, yang terakhir, ya, keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada kita, orang-orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan, maka Allah akan berikan ketenangan jiwa. Ibadah Ramadan akan membersihkan segala macam benih-benih dosa di hati kita. Maka ketika dosa dibebaskan, ketika dosa dibersihkan, maka itu akan menciptakan keadaan hati kita yang tenang, hati yang sakinah, hati yang damai, hati yang berma'rifatullah, hati yang dekat dengan Allah SWT. Kenapa? Yang membuat manusia berjarak antara dirinya dan Allah SWT adalah ketika dirinya melakukan banyak perbuatan dosa. Puasa Ramadan menghapuskan semua dosa. Efeknya antara kita dengan Allah tercipta satu hubungan yang cukup mesra. Berbahagialah orang yang mengisi Ramadan dengan amal ibadah. Berbahagialah orang yang mengisi Ramadan dengan sebaiknya, karena dia akan merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, sehingga itu akan menjaga perbuatannya untuk tetap berada pada posisi fitrah walaupun Ramadan telah meninggalkan dirinya. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita. Semoga Allah menjadikan semua amal-amal kita, semua perbuatan-perbuatan kita selama Ramadan tetap dapat kita jaga, tetap kita pelihara, bahkan tetap kita tingkatkan walaupun nanti Ramadan sudah meninggalkan kita. Yakinlah bahwasanya beramallah sampai dengan akhir, beramallah sampai dengan nyawa meninggalkan raga kita, dan yakinlah beramallah kita, karena sungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal perbuatan yang kita lakukan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.